Kota Ambon hari ini diguncang gempa tektonik berkekuatan 4,6 magnitudo. KPK kembali bersidang di Pengadilan Tipikor Ambon. 10 ASN terlibat korupsi di pemerintah Provinsi Maluku akan dipecat. Gempa tektonik berkekuatan 4,6 magnitudo mengguncang kota Ambon dan sekitarnya pukul 1:21 waktu Indonesia bagian timur. Epicentrum gempa terletak pada koordinat 3,68 lintang selatan dan 127,74 barat timur, tepatnya di laut 47 km barat Ambon dengan kedalaman 10 km. Berdasarkan informasi warga, intensitas goncangan gempa tersebut dirasakan di Ambon 3 mmi. Berdasarkan laporan BMKG Maluku ditinjau dari kedalaman hipocenter, gempa bumi ini merupakan gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar lokal yang menyebabkan terjadi deformasi batuan sehingga memicu terjadinya gempa. Meskipun dangkal dan terjadi di laut, gempa ini tidak berpotensi tsunami karena kekuatannya tidak cukup besar untuk membangkitkan perubahan di dasar laut dan dapat memicu terjadinya tsunami. Dari data BMKG Maluku hingga berita ini dibuat, belum ada gempa bumi susulan. Masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan terus mengikuti informasi BMKG serta arahan dari BPBD Maluku. Khususnya masyarakat di pesisir pantai dihimbau agar tidak terpancing isu karena gempa yang terjadi tidak berpotensi tsunami. Frida Raiman, Ongen Limba melaporkan. Pemecatan terhadap ASN yang terlibat korupsi telah diatur dalam surat keputusan bersama Mendagri, Menpan RB, dan BKN tertanggal 13 September 2018. Berdasarkan data yang dihimpun BKD, di Maluku ada 10 ASN yang terlibat korupsi dan saat ini sudah menjalani hukuman. 10 ASN tersebut akan diusulkan untuk dilakukan pemecatan. Namun BKD Maluku masih menunggu hasil koordinasi yang sudah dilakukan dengan kejaksaan terkait data putusan hukuman atau inkrah. Setelah adanya putusan inkrah tersebut, BKD Maluku akan memproses surat pemecatan 10 ASN terlibat korupsi tersebut. Hal itu disampaikan PLT Kepala BKD Maluku, Doni Saimima. Kemarin itu ada rapat di Kemenpan RB terkait dengan yang SKB. Nah, rapat itu memang banyak daerah itu menyuarakannya menyangkut masalah ini. Cuma keputusan rapat itu persoalannya harus selesaikan. Ya, oleh karena itu Katong lalu ambil langkah-langkah. Langkah-langkah pertama yang kita ambil itu menyurati ya para bupati wali kota untuk menindaklanjuti sekaligus melaporkan hasilnya. Kemudian kita masih tunggu data yang akan disampaikan oleh Pengadilan Negeri Ambon terkait dengan keputusan inkrah itu. Baru kita berproses. BKD Maluku juga telah menyurati kabupaten kota di Maluku untuk menindaklanjuti SKB 3 menteri tersebut terkait dengan ASN yang terlibat korupsi untuk diproses pemecatan. Frida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan. Antoni Liando, terdakwa kasus suap pengurangan pajak, kembali dihadirkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pagi tadi. Kedatangan terdakwa menggunakan rompi KPK dengan tangan terborgol dikawal ketat oleh Brimob bersenjata lengkap hingga masuk ruang sidang. Sidang kedua kasus suap dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Ambon dengan agenda pemeriksaan 3 orang saksi. Satu di antara terdakwa kasus OTT yakni Muslimin Radmin dengan berkas yang berbeda.
Muslimin Radmin dalam kesaksian mengakui terdakwa Antoni Liando memberikan uang senilai 120 juta rupiah dalam pengurangan pajak. Uang itu diberikan secara bertahap, yakni 20 juta rupiah melalui rekening anaknya dan 100 juta rupiah diberikan langsung oleh terdakwa. Saksi mengatakan uang 100 juta rupiah diberikan saat bertepatan dengan operasi tangkap tangan oleh KPK di gedung kantor pajak Pratama Ambon. Saksi menjelaskan hasil pemeriksaan terdakwa Antoni Liando menunggak pajak sebesar 1 miliar lebih. Tunggakan pajak itu dari tahun 2016 hingga 2018. Selain Muslimin, saksi Adi Wisno selaku pemeriksa pajak menjelaskan terdakwa telah menunggak pajak. Saksi mengatakan pernah mendatangi kediaman terdakwa namun tidak bertemu terdakwa. Kedatangan itu untuk meminta kesediaan dalam membayar pajak. Di hadapan majelis hakim, saksi mengakui tidak pernah menerima sejumlah uang dari terdakwa. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi akan dilanjutkan Kamis pekan depan dengan agenda yang sama. Fani Letahid melaporkan. Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Maluku telah mendapatkan hasil seleksi CPNS tahun 2018 dari Badan Kepegawaian Negara. Setelah menerima hasil seleksi CPNS tersebut, BKD Maluku dalam waktu dekat akan mengumumkan hasil tersebut. PLT Kepala BKD Maluku, Doni Saimima, mengatakan hasil akhir seleksi CPNS tahun 2018 untuk lingkup pemerintah Provinsi Maluku yang dinyatakan lulus sebanyak 255 orang. Maluku untuk tahun 2018 mendapat kuota CPNS sebanyak 303 orang. Dari kuota yang diberikan itu, 33 tidak ada pelamar. Doni Saimima mengatakan CPNS yang dinyatakan lulus di lingkup pemerintah Provinsi Maluku sudah sesuai dengan kuota yang diberikan. Seleksi CPNS hasilnya baru keluar, ya. Nanti kita umumkan, kita proses untuk kita umumkan. Sudah ada hasilnya, nanti diumumkan. Jadi para CPNS boleh dilihat di webnya, tapi nanti kita umumkan setelah kita proses, kita umumkan baru lihat hasilnya. Kapan Pak? Kita upayakan sekarang karena hasilnya kan dong sudah kirim dong. Cuma kita harus buat keputusan. Jumlahnya itu 255. Ya, tapi nanti pengumuman kita lihat semua ya. 255 orang. Ya. Yang lulus. Untuk provinsi sendiri, untuk provinsinya. Pengumuman hasil seleksi CPNS di lingkup pemerintah Provinsi Maluku akan diumumkan oleh BKD Maluku dalam waktu dekat. Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan. Jumlah ASN di lingkup pemerintah Provinsi Maluku ada 10.511 orang. Jumlah tersebut terdiri dari tenaga guru 5.837 dan sisanya adalah ASN di OPD, UPTD, Kabupaten Kota, dan Badan Perwakilan di Jakarta. Pasca libur tahun baru, kehadiran ASN di lingkup pemerintah Provinsi Maluku sudah mencapai 82%. Persentase kehadiran ASN pada hari pertama masuk kantor tidak termasuk tenaga guru. Pasalnya, sesuai dengan agenda pendidikan, tenaga guru masih libur dan akan kembali beraktivitas pada tanggal 7 Januari mendatang. Sementara bagi ASN yang belum masuk pada awal tahun disebabkan karena cuti, sakit, izin, dan tanpa keterangan, BKD Maluku akan memproses ASN yang tidak hadir tanpa keterangan. Kewenangan pemberian sanksi ada pada OPD masing-masing. Dari 10.511 itu, yang guru itu 5.837. Nah, khusus untuk guru ini, sampai tanggal 2 kemarin, dong belum masuk. Karena agenda pendidikan non libur, sampai tanggal 7. Berarti dong ini saya dikenai sidang. Sisanya itu berarti 4.674. Nah, 4.674 ini termasuk di dalamnya itu ada UPTD di Kabupaten Kota dan Badan Penghubung di Jakarta. Itu juga ketua sempat sidang. Dong jumlah ada sekitar 831 orang. Sehingga sisanya itu cuma
3.843. Nah, dari 3.843 itu yang hadir itu 3.047 orang. Ya, yang tidak hadir itu 796 orang. Sehingga presentasinya itu 83,29% yang hadir di Masuk Tahun Baru kemarin ya. Alasan yang tidak hadir itu kenapa Pak? Yang tidak hadir ini ada yang cuti, ada yang sakit, ada yang izin, dan ada yang tanpa keterangan. Ya. Yang tanpa keterangan itu nanti kita tindaklanjuti. Ya, harus kita tindaklanjuti. PLT Kepala BKD Maluku Doni Saimima berharap ASN di lingkup pemerintah Provinsi Maluku dapat kembali masuk kantor sehingga pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan normal di awal tahun 2019. Frida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan. Jajaran Kementerian Agama Maluku hari ini memperingati Puncak Hari Amal Bakti ke-73 tahun 2019. Peringatan Hari Amal Bakti tahun ini dipimpin Wakil Gubernur Maluku Syed Sahubarua. Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin dalam amanatnya mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama Maluku menjadi pilar penyangga bagi kebinekaan sebagai perwujudan dari penguatan 5 nilai budaya yang menjadi poin penting dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur sipil negara. Lukman Hakim Saifuddin juga mengajak jajaran Kementerian Agama Maluku untuk menjaga ketahanan keluarga melalui perilaku, tindakan dan tutur kata yang sejalan dengan nilai-nilai ajaran agama dan Pancasila sebagai dasar negara. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam sambutannya mengingatkan tahun politik 2019 hendaknya dijadikan momentum pendewasaan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan terutama dalam mensukseskan event politik 5 tahunan tersebut. Kepala Kementerian Agama Maluku Pesal Musaad menjelaskan pelaksanaan Hari Amal Bakti jajaran Kementerian Agama Republik Indonesia ke-73 kali ini hendaknya dijadikan sebagai spirit dan motivasi bagi pengembangan nilai-nilai edukasi yang bermuara pada kecerdasan mental, emosional, dan religitas, terutama dalam membangun harmoni Maluku yang berkeadaban, berkarakter, berciri khas dalam konteks kemalukuan. Kita bahwa aparatur sipil negara harus matang dalam hal intelektualitasnya, kemudian matang dalam perilaku, sikap, kemudian matang dalam spiritualitasnya, sehingga bisa memberikan kontribusi dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kemudian yang kedua adalah usia 73 tahun ini, saya mengajak seluruh ASN Kementerian Agama, termasuk para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat untuk senantiasa menjaga, kemudian memelihara institusi ini, sekaligus mengembangkan institusi Kementerian Agama ke arah yang lebih baik. Nah, dengan demikian maka tentu kita semua berharap bahwa institusi Kementerian Agama tidak lebih buruk dari hari ini dan masa lalu. Kita harus upaya untuk senantiasa lebih baik dari hari ini dan masa lalu. Pada puncak Hari Amal Bakti ke-73 jajaran Kementerian Agama juga diberikan secara simbolis tanda penghormatan Satya Lencana Karya Satya kepada sejumlah PNS yang telah mendarma baktikan diri selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Selain itu, dalam kesempatan yang sama diberikan pula penghargaan kepada kepala sekolah teladan yang memiliki kompetensi baik. Abu Sahabawa, Unga, melaporkan. Persoalan utama yang dihadapi pengurus Gerakan Pemuda Ansor Maluku selama ini adalah konsolidasi organisasi. Oleh karena itu, ke depan hal tersebut akan menjadi perhatian utama untuk ditingkatkan. Koordinator Pengurus GP Ansor Regional Papua Maluku Abdul Halik Rumkel menyampaikan masalah itu pada pelantikan pengurus dan pelatihan kepemimpinan GP Ansor Maluku yang berlangsung pekan lalu di Ambon. Pengurus GP Ansor Maluku yang dilantik diketuai Faisal Saimima diharapkan dapat meningkatkan konsolidasi organisasi di semua jenjang. Abdul Halik Rumkel menyampaikan setelah membenahi dan meningkatkan konsolidasi organisasi, pengurus yang dilantik juga diharapkan dapat melakukan kaderisasi.
Pengurus GP Ansor Maluku yang dipimpin Faisal Saimima menegaskan dirinya bersama pengurus lainnya akan berupaya maksimal meningkatkan konsolidasi organisasi melalui kaderisasi. Diuraikan hal itu sangat penting karena suatu organisasi akan hidup bila di dalamnya senantiasa dilakukan kaderisasi. Dalam periode kepengurusan ini kami akan intensifkan kaderisasi di semua struktur gerakan pemuda Ansor. Pertengahan Januari nanti kita akan mengadakan pelatihan kepemimpinan lanjutan untuk seluruh kader yang sudah mengikuti pelatihan kepemimpinan dasar. Kemudian pada bulan yang sama di akhir Januari itu akan ada kaderisasi intensif di 9 kabupaten kota yang ada di Maluku. Itu yang akan kita lakukan secara intensif dalam kepengurusan katorang. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Maluku yang diwakili Syahrir Rumluan menyatakan penataan organisasi harus dilakukan karena hal tersebut semakin masif ke depan. Organisasi GP Ansor yang lahir dari rahim NU harus mengedepankan proses pengkaderan sehingga berjalan efektif. Syahrir Rumluan menyampaikan sebagai organisasi kepemudaan yang akan memasuki usia ke-80 tahun, GP Ansor harus mensinkronkan antara usia dan semangat sehingga para kadernya dapat terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku dalam sambutan tertulisnya mengharapkan kepada pengurus GP Ansor Maluku yang dilantik agar senantiasa meningkatkan semangat kebangsaan dalam pembangunan terutama yang ada di daerah ini. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Ikatan Pemuda-Pemudi Masohi atau IPPMAS Kamis pagi menggelar aksi turun ke jalan. Aksi sosial berupa penggalangan dana tersebut dilakukan di sejumlah titik di kota Masohi, seperti di pasar dan terminal Binaya Masohi, serta sejumlah ruas jalan. Koordinator Ikatan Pemuda-Pemudi Masohi, Suhardin Wali mengatakan, aksi sosial menggalang dana merupakan bentuk solidaritas guna membantu korban tsunami di Selat Sunda. Dana yang dikumpulkan kemudian akan diberikan ke Posko Bencana Tsunami Selat Sunda melalui BPBD Maluku Tengah. Kami melakukan inisiatif untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana alam tsunami di Selat Sunda. Untuk itu kami dari Pemuda-Pemudi Masohi berusaha untuk mengumpulkan dana kepada mereka untuk membantu meringankan beban apa yang mereka alami di sana. Aksi penggalangan dana yang dilakukan secara langsung menyapa masyarakat membuktikan solidaritas masyarakat Indonesia sangat tinggi untuk membantu sesama. Aksi sosial penggalangan dana akan dilakukan hingga beberapa hari ke depan. Dari Masohi, Maluku Tengah, kontributor TVRI Fatah Hilasia melaporkan. Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa akan menjadikan tahun 2019 sebagai tahun kemitraan antara masyarakat dengan Polri dalam upaya mewujudkan Kamtibmas yang kondusif. Dijelaskan, Kamtibmas yang kondusif adalah kondisi di mana masyarakat merasa aman dan damai serta terbebas dari kekhawatiran dan ketakutan. Situasi yang kondusif, aman, damai dan tentram merupakan dambaan bersama yang bisa diraih bila semua elemen masyarakat ikut berperan aktif dalam menjaga Kamtibmas, saling menghormati satu dengan lain, mematuhi hukum serta membangun sinergitas dengan Polri dan aparat hukum lainnya. Masa lalu yang diingat-ingat, ya dulu pernah berkelahi antar kampung ini. Tapi waktu malam Natal kemarin syukur, biasanya tiap malam Natal ribut itu PMI mana ini udah mati, tapi malam Natal kemarin tidak ada. Ya, syukurlah, berarti ada kemajuan. Harapan kami juga dalam tahun baru ini ya ada kemajuan dibanding tahun lalu. Ya, tidak perlu lagi ada pelayan paseng. Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa mengharapkan masyarakat ikut berperan aktif dalam memerangi segala tindak pidana dengan cara mengoptimalkan
peran peranata sosial, baik itu RT maupun RW, peduli akan lingkungan sekitar dan mau melapor kepada Polri dan aparat hukum lainnya bila ada oknum yang dicurigai atau mencurigakan di lingkungan sekitar. Boy Nahrum Kurniawan Suwarno melaporkan. 3 Januari 2019. Bawaslu Provinsi Maluku menghadapi banyak tantangan dalam melaksanakan tugas pengawasan pemilihan umum, legislatif, dan pemilihan presiden 2019. Hal itu dikarenakan secara kuantitas Bawaslu memiliki petugas yang terbatas. Di kabupaten kota terdapat 33 petugas dan kecamatan 354 petugas, sementara 1.233 personil berada di tingkat desa. Jumlah petugas tersebut tidak sebanding dengan kondisi geografis Maluku yang terdiri dari kepulauan. Selain itu, Bawaslu juga mengalami keterbatasan anggaran operasional. Berbagai keterbatasan itu disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Abdullah Eli dalam kajian isu hukum pemilu 2019. Abdullah Eli menyatakan meskipun mengalami keterbatasan, Bawaslu harus sukses melaksanakan tugas. Untuk itu, Bawaslu melaksanakan pengawasan dengan prinsip pencegahan dan penindakan. Sejumlah instansi dan kelompok masyarakat dilibatkan dalam melaksanakan pengawasan. Selain itu, Bawaslu memanfaatkan kearifan lokal dalam menyampaikan informasi pencegahan pelanggaran pemilu sejak dini. Personil kami itu sangat sedikit, saudara-saudara sekalian. Misalnya di provinsi kami 5 orang, di kabupaten kota ini ada 3 orang, jadi dikali 11 ada 33 orang. Kemudian di kecamatan itu ada 118, dikali 3 ada 354 orang. Pengawas desa dan kelurahan, sebelumnya dibilang PPL ya, di istilah kerennya itu PPL, itu berjumlah 1.233 orang. Forum koordinasi dengan melibatkan sejumlah instansi dan peserta pemilu juga dibentuk. Hal itu untuk mencegah dan menyelesaikan masalah dalam pemilu. Secara internal, Bawaslu dan jajarannya telah memetakan potensi rawan secara dini sehingga tidak terjadi pelanggaran pemilu. Hamzah Tumia dan Samsudin Sanduan melaporkan. Peringatan secara dini. Nah, peringatan-peringatan yang sudah kita KPU Pusat meminta tim sel calon anggota KPU Maluku periode 2019-2024 untuk menghentikan sementara proses seleksi hingga ada pemberitahuan berikutnya. Hal ini karena dalam pelaksanaan seleksi yang dilakukan dari awal diduga menyimpang dari aturan dan petunjuk pelaksanaan yang ada. Koreksi KPU Pusat itu diapresiasi oleh berbagai kalangan. Direktur Baileu Hukum dan HAM Syahwan Arei menilai langkah yang ditempuh KPU Pusat tersebut sudah tepat karena kinerja tim sel anggota KPU Maluku periode 2019-2024 dianggap cacat. Apa yang dilakukan oleh tim sel itu merupakan wewenang yang berlebihan, atau disebut dengan penyalahgunaan wewenang, di mana wewenang yang diberikan oleh KPU Republik kepada komisioner kepada tim sel itu merupakan untuk bukan proses seleksi. Sedangkan ketika ada hal-hal tertentu yang harus diselamatkan oleh KPU Republik Indonesia untuk turun langsung untuk menyelamatkan lembaga, marwah lembaga ini, sehingga langkah-langkah hukum yang diambil oleh KPU Republik Indonesia merupakan langkah yang berdasarkan hukum dan tidak bisa ditolerir untuk kepentingan apapun. Dan kepentingan yang diambil oleh KPU adalah kepentingan hukum, tidak ada kepentingan lain. Hasil seleksi ini ketika terjadi kondisi yang tidak diinginkan oleh KPU dalam hal ini sesuai aturan, atau kondisi yang diambil oleh tim sel itu berdasarkan PKPU dan hemat KPU Republik Indonesia tidak sesuai, sehingga KPU mengambil langkah-langkah untuk penyelamatan. Sehingga langkah yang diambil oleh KPU adalah langkah yang berdasarkan hukum, bukan asal langkah yang diambil atas dasar kemauan atau suka tidak suka. Karena semua komisioner KPU Republik Indonesia adalah orang yang paham akan aturan, orang yang paham hukum, sehingga mereka melakukan upaya untuk penyelamatan seleksi yang tersendat di tingkat
Timsel itu telah diambil alih oleh KPU Republik Indonesia, itu benar. Syahwan Arei mengharapkan agar Timsel calon anggota KPU Maluku periode 2019-2024 dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai aturan dan petunjuk pelaksanaan yang ada agar dapat menghasilkan komisioner yang profesional. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Ekspor Maluku pada bulan November 2018 sebesar 1,37 juta US dollar, naik 10% jika dibandingkan Oktober 2018. Secara kumulatif, nilai ekspor Maluku Januari sampai dengan November 2018 tercatat sebesar 30,75 US dollar Amerika Serikat atau mengalami penurunan sebesar 7,72% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Ekspor Maluku Januari hingga November berasal dari kelompok minyak mentah sebesar 23,29 juta US dollar dan kelompok ikan udang sebesar 7,46 juta US dollar Amerika Serikat. Ekspor Maluku Januari hingga November berasal dari kelompok minyak mentah sebesar 23,27 juta US dollar dan kelompok ikan udang sebesar 7,46 juta US dollar Amerika. Komoditi minyak mentah yang diekspor itu antara lain minyak petroleum. Sedangkan komoditi ikan jenis kerapu, ikan segar tuna sirip kuning, serta ikan asap. Sementara perbandingan nilai ekspor Maluku Januari-November 2018 terhadap periode yang sama tahun 2017 menunjukkan penurunan sekitar 7,72%. Jenis komoditi tersebut diekspor langsung dari Pelabuhan Yosudarso Ambon dan Bandara Patimura dengan negara tujuan Vietnam, Jepang, Amerika Serikat, dan yang terakhir adalah negara jiran Malaysia yang mendominasi pasar. Sementara untuk perkembangan indeks harga konsumen pada Desember 2018, dari 82 kota di Indonesia tercatat 80 kota yang mengalami inflasi dan 2 kota mengalami deflasi. Untuk kota Ambon mengalami inflasi sebesar 1,20% dengan IHK 130,23 dan kota Tual 0,52% dengan IHK 155,79%. Abu Sahbawa, Junaid Asrel melaporkan. Sesuai dengan tema Hari Amal Bakti kali ini, yakni menjaga kerukunan, tema ini mendorong Kementerian Agama Maluku untuk melakukan revitalisasi penguatan nilai-nilai karakter, terutama dalam menghadapi tahun politik 5 tahunan, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif 2019. Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Maluku Pesal Musaad mengajak masyarakat untuk menjaga dan memelihara Kamtipmas sehingga pelaksanaan event 5 tahunan itu dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Saya mengajak seluruh ASN Kementerian Agama, termasuk para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat untuk senantiasa menjaga, kemudian memelihara institusi ini, sekaligus mengembangkan institusi Kementerian Agama ke arah yang lebih baik. Nah, dengan demikian maka tentu kita semua berharap bahwa institusi Kementerian Agama tidak lebih buruk dari hari ini dan masa lalu. Kita harus upaya untuk senantiasa lebih baik dari hari ini dan masa lalu, sehingga bisa memberikan kontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Apalagi tema HAB sangat spesial di awal tahun 2019, yaitu jaga kebersamaan umat. Tentu tema ini amat sangat relevan di tahun politik. Mudah-mudahan kita bisa dewasa dalam mensikapi perbedaan dan semoga Pilpres dan Pileg bisa berjalan dengan aman, damai, dan tanpa hambatan apa-apa. Pesal Musaad menjelaskan, event politik 5 tahunan tersebut adalah milik seluruh anak bangsa, termasuk anak bangsa yang ada di daerah ini. Karenanya, momentum tahun politik ini hendaknya dijadikan sarana edukasi dan pencerdasan dalam menentukan masa depan bangsa, terutama di daerah ini, yang rukun, sejahtera, dan bermartabat. Abu Sahbawa, UNGA melaporkan. Stok beras di Perum Bulog Divisi Regional Divre Maluku dan Maluku Utara masih aman hingga 5 bulan ke depan. Stok beras saat ini masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Maluku dan Maluku Utara.
Oleh karena itu, warga yang bermukim di wilayah Maluku dan Maluku Utara tidak perlu khawatir. Hal itu disampaikan Kepala Depre Maluku dan Maluku Utara Arif Mandu pagi tadi pada peluncuran ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium tahun 2019 di Gudang Bulog Air Salobar, Kecamatan Nusaniwe. Stok beras yang terdapat di Gudang Bulog saat ini tercatat sebanyak 14.000 ton. Stok tersebut terbagi di Gudang Bulog Maluku Kota Ambon sebanyak 3.739 ton dengan perincian beras jenis PSO 2.868 ton. Di Kota Tual beras PSO sebanyak 1.183 ton. Sementara Gudang Mako di Kabupaten Pulau Buru tercatat beras PSO sebanyak 794 ton. Sedangkan untuk Maluku Utara tercatat di Gudang Kota Ternate beras jenis PSO 2.635 ton. Saat ini Bulog Maluku juga masih melaksanakan operasi pasar dengan menjual beras Rp10.000 per kilogram melalui kerjasama beberapa pedagang yang ada di Pasar Mardika maupun Batu Merah. Hal itu dilakukan untuk menjaga kestabilan harga beras di pasar agar tidak terjadi kenaikan harga yang melebihi harga eceran tertinggi yang sudah ditentukan pemerintah. Di samping 14.000 ini memang ada 5.000 dalam proses pergeseran dari Jawa Timur dan Sulsel untuk menambah stok yang ada lagi. Jadi memang ketersediaan stok kami selalu jaga untuk 3 bulan penyaluran ya. Kita rata-rata per bulan 3.000 ton, jadi berarti kan minimal 9.000 selalu harus terjaga, sehingga begitu kurang kita minta tambah lagi. Rahmalatu Konsina, Udin Sanduan melaporkan. Peluncuran ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium yang dilakukan secara serentak oleh Bulog Divisi Regional seluruh Indonesia ini bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan nasional dengan tetap memperhatikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan khususnya beras. Peluncuran KPSH dihadiri oleh Sekretaris Daerah Hamin bin Tahir, Kepala Bulog Depri Maluku dan Maluku Utara, dan para kepala dinas instansi terkait serta jajaran Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara. Keterlibatan Satgas Pangan dan OP untuk melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang menjalankan OP termasuk monitoring, pengendalian, dan pengamanan. Kepala Depre Bulog Maluku dan Maluku Utara Arif Mandu mengatakan, peluncuran ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium yang diluncurkan hari ini agar masyarakat tidak perlu lagi khawatir dengan waktu panen beras yang belum ada awal tahun ini. Dirinya mengingatkan masyarakat di daerah Maluku dan Maluku Utara bahwa ketersediaan beras medium masih aman hingga 5 bulan ke depan. Selain itu, kegiatan ini merupakan antisipasi kenaikan harga awal tahun dengan mendistribusikan pasokan ke daerah-daerah di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Jadi hari ini kita launching operasi pasar atau ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan 2019. Ini memang di launching secara nasional, jadi di Maluku juga kita launching untuk mengawal 2019. Mudah-mudahan harga beras pangan pada umumnya dan beras khususnya stabil, cukup dan stabil. Jadi saat ini stok kami memang ada kurang lebih 14.000 ton, 12.000 medium dan 2.000 premium. Peluncuran ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga ditandai dengan pelepasan sejumlah mobil truk dan mobil pick-up yang membawa beras medium untuk didistribusikan ke pasar-pasar tradisional di Kota Ambon. Pelepasan tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Hamin bin Tahir. Diharapkan dengan peluncuran tersebut, ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan khususnya beras medium di Maluku dan Maluku Utara tetap terjaga. Dengan terjaganya stabilitas harga beras di pasar dapat mengendalikan inflasi daerah khususnya dari kelompok pangan bergejolak. Rahmalatu Konsina, Udin Sanduan melaporkan. Membangun Kabupaten Maluku Tenggara khususnya Pulau K besar membutuhkan dana yang besar.
Kendati begitu, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tetap akan membangun Pulau K Besar yang merupakan kabupaten tertua di Indonesia. Hal itu disampaikan Bupati Maluku Tenggara Tahir Hanubun. Menurut Hanubun, ada 3 faktor yang harus dibenahi di Pulau K Besar, yakni jalan lingkar, air bersih, dan listrik. 3 hal itu sampai saat ini belum dapat dibenahi, terutama pembangunan jalan lingkar K Besar yang membutuhkan waktu 3 tahun dengan dana sekitar 500 miliar. Pembangunan jalan dilakukan agar masyarakat K Besar tidak terisolir dan dapat memasarkan hasil pertaniannya ke pasar Elat. Sementara air bersih sampai saat ini juga belum dinikmati masyarakat di seluruh Ohui atau desa di Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk itu, program air bersih sementara digalakkan melalui program air bersih desa. Sedangkan pasokan listrik di K Besar belum dapat menjangkau seluruh Ohui di Kecamatan K Besar. Untuk itu, listrik menjadi salah satu prioritas untuk pembangunan Maluku Tenggara tahun 2019. 3 skala prioritas ini pada tahun 2019 akan segera dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Namun untuk jalan penghubung desa akan terrealisasi sekitar 3 tahun mendatang. Pusat perhatian itu adalah K Besar. K Besar itu soal sarana prasarana jalan, air bersih, listrik, dan bangunan lainnya, tetapi yang paling utama adalah jalan yang sampai saat ini bahwa jalan di K Besar itu khususnya utara timur dan utara barat sangat mengkhawatirkan, maka konsentrasi dalam hal, apalagi K Besar itu sudah KSNT wilayah strategi 09. Dari Maluku Tenggara, Ongen Tati Pikalawan melaporkan. Perekonomian di Maluku Utara di tahun 2019 ditargetkan mengalami peningkatan. Hal itu dikarenakan Bank Indonesia setempat akan mendorong 3 sektor utama seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. 3 sektor tersebut perlu untuk dikembangkan karena dianggap memiliki potensi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta mampu mengurangi permasalahan sosial. Prospek ekonomi Maluku Utara akan semakin membaik dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dan stabil. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 diperkirakan akan meningkat hingga mencapai kisaran 7,8 hingga 8,2%. Selain 3 sektor unggulan tadi, ke depan beberapa sektor unggulan lainnya seperti UMKM dan ekonomi syariah perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan. Di 2019, Bank Indonesia mendorong agar pertumbuhan ekonomi Maluku Utara nanti di share-nya itu didukung oleh pertanian, kemudian perikanan, dan pariwisata. Yang pertama pertanian. Kenapa pertanian? Karena pada dasarnya masyarakat Maluku Utara adalah petani. Nah, untuk itu keahlian dari masyarakat Maluku Utara bertani itu harus kita optimalkan. Maluku Utara memiliki lahan yang sangat luas dan sangat subur sehingga berpotensi untuk menjadikan hasil pertanian menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kita. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara berharap tidak hanya BI, namun pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan seluruh elemen yang terlibat bisa berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Dari Maluku Utara, Rusdi Samsi, TVRI melaporkan.